Halo, perkenalkan nama saya Eka Dekwidi Pranajaya dengan NIM 120113247 dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen. Halo Timpal-Timpal, nama saya Kadayora Pratihara dengan NIM 120113265. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis kelas Manajemen E. Di sini saya akan menjelaskan tentang stimuli. Dalam proses decision making atau pembagian keputusan biasanya akan diawali dengan yang namanya rangsangan. Rangsangan ini dapat dipancing oleh marketing atau tenaga pasar dan juga faktor lain tentang pemasaran. Dari tenaga pemasaran terdapat beberapa rangsangan seperti ada dua faktor, yaitu yang pertama price atau harga yang ditawarkan sekian terjangkau sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk yang diproduksi. Yang kedua ada promosi yang dilakukan oleh tenaga pemasaran harus menarik dan tertarget sampai ke telinga masyarakat atau konsumen. Yang ketiga ada produk yang diproduksi dan ditawarkan semakin harus mampu memenuhi keinginan, kebutuhan, dan strategi konsumen. Yang keempat ada quality atau kualitas produk yang diproduksi harusnya dengan harga yang ditentukan. Setelah itu ada faktor di luar dari pemasaran. Yang pertama itu ada ekonomi, keadaan dan situasi ekonomi individu dan negara tempat seseorang tinggal sangat berpengaruh. Habis itu yang kedua itu ada teknologi. Kemajuan teknologi karena kemampuan dalam penguasaan teknologi dan mempengaruhi proses decision making. Yang ketiga ada politik. Keadaan politik atau aturan di sebuah wilayah atau menentukan pengambilan keputusan. Yang keempat ada budaya serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan boleh atau tidak mengkonsumsi barang-barang tertentu menjadi pertimbangan bagi konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari faktor individu. Jadi faktor individu ini juga turut mempengaruhi pengambilan keputusan dari seseorang. Faktor individu ini biasanya terdiri dari umur, lalu etnis, dan background pendidikan, gaya hidup, serta kepribadian seseorang. Setelah faktor dari individu, seorang juga akan turut memperhatikan faktor lingkungan atau faktor sekitar tempat dia tinggal. Apakah terjadi pelanggaran norma-norma atau aturan-aturan jika dilakukan pembelian atau konsumsi barang-barang yang ingin dibeli atau dikonsumsi oleh seseorang tersebut. Kemudian terakhir yaitu vendor system. Vendor system ini merupakan sistem bagaimana seorang produsen itu memproduksi barangnya, entah itu dari segi pembayaran serta delivery, lalu ada dari segi web design, apakah menarik di mata seseorang, atau produk desain apakah menarik di mata seseorang, lalu komunikasi antara produsen konsumen yang biasanya akan dilakukan lewat fax email, Gmail, atau media sosial, atau one to one atau satu. Selanjutnya akan dibahas buyer decision oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang buyer's decision. Buyer's decision atau keputusan pembelian di sini merupakan respon konsumen dari rangsangan dan kepentingan yang telah dilakukan. Responnya dapat berupa pembelian atau tidak memiliki. Jika membeli, maka konsumen akan mencari informasi-informasi seperti iklan-iklan di televisi, seperti di online shop dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada barang yang harus dibeli. Yang kedua, di mana tempat untuk membeli dan mendapatkan barang tersebut. Yang ketiga, kapan sebaliknya barang tersebut dibeli, apakah barang tersebut merupakan kebutuhan atau sekedar yang konsumen ingin belikan. Habis itu yang keempat itu ada memperhatikan budget atau dana yang harus ditentukan oleh si konsumen. Yang kelima itu jika barang sudah dibeli dan konsumen puas, maka ada kemungkinan pembelian akan membeli produk kembali di sebuah online shop tersebut. Setelah kita mempelajari tentang rangsangan mengenai hal-hal yang akan mempengaruhi decision making atau proses pembelian
pengambilan keputusan pembelian dari konsumen. Selanjutnya kami akan menampilkan contoh nyata dari proses pengambilan keputusan dari konsumen. Ikut contohnya. Gimana? Yang mana? Kak, baru aja. Apa itu produk apa tuh ya? Boleh tahu kan? Ini produk yang kita cari. Kamu udah kasih tahu oke, sekaligus minta aja kerja sama. Jadi kita pasti tahu nih produknya apa. Ini produk namanya Indomie. Jadi Indomie ini yang punya itu PT Indofood, itu grup makanan terbesar Indonesia. Dan Indomie ini merupakan merek atau brand mie yang menang dalam kompetisi brand indeks pada tahun 2006-2008 sampai persentasenya itu sampai 71,4%. Kalau boleh tahu untuk pemasarannya itu di mana saja ya? Kalau untuk pemasarannya itu ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari yang paling rendah sampai ke dataran yang paling tinggi, itu semua ada. Nah, terus Indomie ini kesuksesannya juga diraih karena mereka sangat-sangat konsistensi terhadap kunci 3A. Jadi kunci 3A itu ada pertama itu ada acceptability, jadi rasanya itu sudah bisa diterima oleh masyarakat. Terus yang kedua ada affordability, harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat dari kalangan yang paling ekonomi menengah atas sampai bawah. Lalu ada availability, dari seperti yang aku bilang cabangnya sudah ada di mana-mana, dari mall yang paling mewah sampai ke retail kecil sampai ke pasar tradisional pun sudah ada. Nah, lalu yang paling menarik untuk dibahas adalah bauran pemasaran atau marketing mix dari Indomie. Yang pertama itu ada produk, kita pasti tahu produk Indomie itu produk makanan mie instan yang cepat saji, hemat, sangat cocok untuk orang-orang pada zaman kayak sekarang ini. Dan varian-varian rasa dari Indomie ini juga selalu diperbarui dari tiap waktu ke waktu sesuai dengan lidah orang Indonesia. Jadi selain kualitas yang mumpuni, punya rasa yang juga mumpuni, jadi setara. Terus setelah itu ada price atau harga. Kayak gue bilang tadi, harganya itu sangat-sangat terjangkau. Jadi Indomie ini bisa dibeli secara eceran atau per satuan, atau bisa dibeli dengan cara paket. Ada yang paket, satu paket itu isinya 5, atau ada paket satu kardus yang isinya 30 sampai 40 Indomie. Dan harga untuk satu ecerannya itu cuma Rp2.000, bayangin cuma Rp2.000. Jadi semua orang bisa beli. Terus yang ketiga ada tempat, ke place. Jadi tempat Indomie ini sudah ada di mana-mana. Pokoknya dari cabang-cabangnya itu Indofood ini sudah melebarkan gudang-gudang distribusinya, sehingga saluran distribusi dari Indofood, terutama produknya Indomie ini sudah di mana-mana sampai ke pasar-pasar tradisional, sehingga orang-orang menjangkaunya juga jauh lebih mudah. Terus yang keempat, promosi. Nah, ini yang menurutku paling menarik untuk dibahas. Promosi Indomie ini menurutku sangat-sangat cerdas, karena promosinya itu membuat orang-orang itu sangat-sangat terbiasa dengan produk Indomie ini. Jadi kemanapun mereka pasti kalau pengen lapar nih, pengen makan mie, pasti pikirannya langsung ke Indomie. Dan cara itu yang pertama mereka buat jingle yang paling diingat sama orang atau paling terpaku di pikiran orang itu pasti tahu, Indomie selera. Yang untuk pemasaran yang di pasar-pasaran di televisi itu ya, yang iklannya itu ceritanya juga menarik, iklannya juga menarik, lagunya juga menarik. Nah, di selain jingle, seperti yang dibilang tadi, mereka juga di TV. Terus di TV mereka juga jadi sponsor acara, misalnya kayak acara perlombaan atau acara
televisi atau apapun itu acara yang dari acara kecil sampai besar, jadi semuanya mereka ada, sehingga orang-orang itu sangat-sangat familiar dengan logo Indomie sendiri. Terus mereka juga pasang billboard di sepanjang jalan, lalu mereka juga membuat atau bekerja sama di bidang media sosial, di YouTube dan segala macamnya. Nah, selanjutnya ada segmentasi pasar dari Indomie. Nah, segmentasi pasar ini terdiri dari 4. Yang pertama geografis. Jadi segi geografis, Indomie mentargetkan segala jenis dataran di Indonesia, rendah, tinggi, mau dari yang daerah perkotaan atau pedesaan atau sampai terpencil. Berarti itu sama rata ya, Indomie itu di mana saja, pokoknya di pemasaran itu. Ya, jadi diusahakan untuk semua daerah di Indonesia itu dapat melestarikan yang namanya masakan Indomie. Terus yang kedua ada psikografis atau yang biasa dilihat dari psikografis ini oleh Indomie ada bagaimana lifestyle orang-orang pada zaman sekarang. Jadi kan Indomie yang instan itu kayak praktis. Orang-orang yang zaman sekarang pengen hidup praktis, terus hemat dengan harga yang tadi aku bilang 2.000 per eceran. Terus ada demografis. Demografisnya itu Indomie ini menargetkan orang-orang dari segala kelas apapun boleh membeli, dari segala kalangan, segala background pendidikan, dari lulusan SD, SMP, SMA, atau bahkan sampai S3, tidak dilarang untuk beli Indomie. Terus dari segi perilaku ini Indomie selalu menargetkan atau memonitor loyalitas pelanggan dari konsumen Indomie. Jadi seberapa banyak atau seberapa banyak yang membeli konsumsi Indomie ini dari bulan-bulan dan tahun ke tahun itu selalu dimonitor, sehingga mereka bisa menargetkan apakah bulan ini penjualan akan dinaikkan atau justru diturunkan untuk meminimalisir sebuah kerugian. Nah, selanjutnya ada yang namanya positioning. Produk positioning ini di mana Indomie ini memposisikan dirinya sebagai produk yang praktis dan bisa dimakan di mana saja dan cocok untuk apa saja. Apalagi kita makan Indomie pakai nasi yang paling mantap. Nah, tadi kan aku udah bilang target positioning. Target positioning itu ada targeting. Jadi targetingnya ini Indomie menargetkan semua jenis umur kecuali balita atau bayi 5 tahun karena itu bukan konsumsi Indomie. Nah, selanjutnya ini yang paling menunjukkan dari Indomie menurutku, karena Indomie ini sudah sampai ke kancah internasional. Jadi nggak cuma di Indonesia. Jadi cakupan dari produksi Indomie, distribusi Indomie ini sudah sampai internasional, sampai ke 80 negara di dunia. Dan saking suksesnya negara dari Indomie ini, bahkan beberapa negara mengira bahwa Indomie ini adalah produk negara mereka. Nah, negara-negara yang sampai di distribusi Indomie ini seperti contohnya itu ada Malaysia, ada Singapura, terus ada Suriname, Arab Saudi, bahkan sampai ke Nigeria. Bayangin sampai ke Nigeria. Itu menurutku benar-benar luar biasa. Dan Indomie ini juga sedang merencanakan untuk membangun fasilitas produksi dan distribusi mereka diperluas sampai ke seluruh benua Asia, seluruh benua Timur Tengah, dan benua Amerika. Jadi mereka akan membangun perusahaan atau distribusi ini di wilayah Maroko atau wilayah Amerika Serikat atau benua Amerika. Gitu. Kalau boleh tahu, kalau mau bekerja sama dengan Indomie itu dengan cara gimana ya untuk bekerja sama untuk menjadikan brand Indomie itu sebagai produk yang dimiliki oleh produk saya sendiri, gimana ya? Nah, untuk itu sangat-sangat bisa. Tentu saja sangat-sangat bisa. Jadi nanti Indofood akan mendistribusi produk Indomie ini ke perusahaan atau tempat dagang milik Widi. Nah, jadi sebelum itu harus ada persyaratan yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, dari pihak saya atau pihak Widi. Kalau boleh tahu kayak gimana ya si persyaratan yang harus dipenuhi untuk membeli saham Indomie tersebut? Untuk awalnya sudah syarat di sini ada
sebagai langkah awal. Saya katakan jika saudara Widhi benar-benar menginginkan untuk bekerjasama dengan Indomie, bisa ditandatangani di sini. Gitu ya. Menurut saya ini perusahaan sangat menarik untuk diajak kerjasama, soalnya sudah mencapai kancah internasional. Oh ya, dan ini menurut saya adalah hal yang sangat menjanjikan, bisnis yang sangat menjanjikan, karena orang-orang sudah familiar dengan produknya juga, jadi tidak perlu susah lagi untuk memasarkan lagi, untuk memperkenalkan lagi produk ini. Jadi kalau saudara Widhi benar-benar tertarik, saya akan menandakan pertama di sini. Di sini ada nanti setelah ini saya akan menyampaikan ini ke salah satu cabang Indofood sehingga ini bisa diproses. Nantinya pihak Indofood akan mengkontak atau menghubungi pihak ini dengan email. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya ya. Saya terima kasih. Baik, terima kasih atas kerjasama. Hati-hati ya. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang telah kami bahas pada video kali ini, bahwa ketika seseorang akan mengambil keputusan akan sebuah pembelian, maka seseorang tersebut akan memperhatikan beberapa faktor, yaitu faktor dari segi pemasaran yang terdiri dari price atau harga, promosi, produk, dan quality. Lalu faktor di luar pemasaran yaitu ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Lalu ada faktor selanjutnya adalah dari individu orang tersebut yang biasanya dari umur, gender, pendidikan, lalu etnis, dan gaya hidup. Lalu selanjutnya ada faktor dari lingkungan. Faktor dari lingkungan ini biasanya terkait antara norma-norma dan peraturan yang ada. Selanjutnya ada faktor dari sistem vendor atau sistem bisnis, tentang bagaimana bisnis itu dijalankan, serta bagaimana komunikasi antara perusahaan dan konsumen juga turut diperhatikan oleh konsumen. Selanjutnya, lalu seperti pada contoh yang telah kami rangkumkan, bahwa Indomie merupakan produk dari Indofood yang melakukan produk dengan cara praktis, harganya dengan harga yang juga terjangkau, tempat yang luas, serta promosi yang cerdas. Lalu marketing mix atau segmentasi pasar dari Indomie sendiri cakup 4 hal, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen terhadap produk. Yang terakhir adalah bagaimana Indomie mencakup daerah internasional atau mencakup pasar internasional sampai ke luar negeri dengan cara melakukan hal-hal inovasi-inovasi baru seperti rasa yang memiliki cita rasa Nusantara. Dengan membawa budaya cita rasa Nusantara ke luar negeri membuat Indomie memiliki ciri khas dan budaya yang berbeda di setiap negara. Dengan budaya yang berbeda ini juga akan membuat orang Indonesia sendiri merasakan kebanggaan terhadap produk dalam negeri, serta rasa penasaran yang akan ditimbulkan kepada konsumen di luar negeri. Hal ini juga turut terjadi dengan marketing 3A yang dilakukan oleh Indomie, yaitu acceptability, affordability, dan availability. Sekian.